Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Jamiat Khair, Ibu Siti Gunawarah MPD, begitu pula dengan wakil kaur kurikulum maupun wakil kesiswaan Ibu Uswatun Hasanah MPD serta Bapak Alvin SPD. Begitu pula yang kita hormati guru kita bersama, kita anggap orang tua kita, Sayyid Al-Habib Husain Ja'far Al-Haddad. Kita doakan mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ke tempat kita akan menambah keberkahan kita semuanya. Sebab kenapa? Itu ada qaul. Ada yang mengatakan kalau seandainya ahlul baitin Nabi datang ke majelis, insya Allah itu hakikatnya Rasulullah hadir. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya, khususnya buat keluarga besar Jamiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan para asatidzah, dewan guru semuanya. Begitu pula dengan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dari OSIS putra maupun putri yang gigihnya dengan semangatnya walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini dengan menggunakan media yang ada, baik itu yang namanya YouTube maupun media Zoom dan sebagainya, tidak luput untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah menjadi kebiasaan, rutinitas, adat daripada Jamiat Khair. Insyaallah terus kita akan laksanakan. Amin. Serta anak-anakku yang ada di rumah yang mengikuti live streaming baik YouTube maupun melalui via Zoom, yang insya Allah kita berdoa sama-sama mudah-mudahan wabah penyakit corona ini telah diangkat oleh Allah. Amin. Agar kita kembali bisa melaksanakan tatap muka secara normal. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini menganut tema yang ada di belakang, yaitu menuju pusat unggulan pendidikan Islam. Ulangi lagi, menuju pusat unggulan pendidikan Islam. Ini ada beberapa kata kunci yang kita bisa tarik. Yang pertama adalah pusat unggulan, yang kedua adalah pendidikan Islam. Masya Allah, singkat, padat, dalam. Singkat, padat, dalam. Pusat unggulan, di mana makna daripada pusat adalah sentral, di mana dari segala macam penjuru akan melihat ke suatu pusat tersebut. Pusat yang dilihat apanya? Tidak lain adalah tentang tarbiyatul Islam, yang tidak lain adalah tentang pendidikan Islam.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang masalah tema ini, maka kita akan teringat di mana kejayaan Islam pada saat itu. Di mana para ulama-ulama kita as-salafun salih itu mereka memiliki kadar keilmuan yang sangat tinggi. Mereka menganut dari berbagai macam disiplin ilmu. Mereka itu mengeluarkan berbagai macam disiplin ilmu, baik yang namanya ilmu umum maupun ilmu agama Islam. Yang menjadi catatan yang pertama saya awali adalah bahwa yang namanya Islam itu tidak mendikotomi ilmu pengetahuan. Maksud daripada dikotomi ilmu pengetahuan adalah Islam tidak pernah memisah-misahkan mana ini ilmu agama, mana ilmu umum. Artinya apa? Kalau ente orang Islam jangan pelajari ilmu umum, ente pelajari ilmu Islam aja. Ini namanya mendikotomi. Memisah-misahkan antara ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi. Sebab kenapa? 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, faqala Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi telah memberitahukan kepada kita, barang siapa yang ingin dunia. Artinya apa? Kalau kalian antum semuanya ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Ilmu apa? Otomatis dengan ilmu dunia. Wa man arada al-akhirah, kalian antum semua ingin selamat di akhirat, maka kata Rasul bil ilmi. Ilmu apa? Ilmu dunia. Barang siapa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aradahuma, ingin dua-duanya, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Artinya apa? Kalau antum ingin menjadi seorang, mohon maaf, seorang direktur misalnya, seorang manajer, maka di situ bukannya ilmu tajwid yang dipelajari, bukan ilmu hafalan Al-Quran yang dipakai, tapi ilmu manajerial. Kalau antum ingin menjadi seorang fisikawan, pelajari tentang masalah ilmu fisika. Itu adalah tentang masalah perihal dunia. Tapi kalau seandainya antum ingin sholat yang diterima oleh Allah sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi, sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, maka semuanya itu harus ilmu yang ada di dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, atau yang disebut spesifikasinya adalah ilmu fikih. Artinya di sini tidak ada dikotomi tentang masalah ini. Artinya antum yang ingin menjadi seorang dokter, silakan jadi seorang dokter, tapi jangan lupa tentang masalah ilmu akhirat. Kalau antum ingin seorang manajer, seorang direktur, silakan antum menjadi seorang manajer atau direktur, tapi jangan lupa ilmu akhirat. Sebab kenapa? Doa yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dia. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi sangat dasar, fundamental kalau seandainya kita ingin menuju pusat unggulan pendidikan Islam. Jangan sekali-kali kita mendikotomi ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari beberapa filosof di mana pada tahun sekitar 1000 atau diawali pada abad ke-8 Masehi, sekitar tahun 872 Masehi, kita lihat bagaimana pada saat itu Islam mengalami kejayaan. Islam mengalami yang namanya keunggulan di kala itu, bahkan filosof-filosof Yunani di kala itu dikalahkan oleh filosof-filosof Islam. Kenapa? Karena ketika Islam berdiri,
Islam muncul ke atas permukaan bumi, di saat itulah filosof-filosof Yunani tumbang di bawah kepala filosof Islam. Siapa saja yang kita kenal, misalnya yaitu Al-Farabi, yaitu yang rentang waktunya antara 872 sampai dengan 951 Masehi. Beliau adalah filosof muslim yang ahli di bidang matematika, metafisik atau fisika serta ilmu politik. Bayangin, Imam Farabi. Bahkan yang terkenal yaitu filosof kita Al-Imam yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali, pada tahun 1058 sampai dengan 1111 Masehi, yang dimana kitabnya itu yang disebut dengan kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf terbesar yang dipegang karangan Ahlu Sunnah wal Jamaah sampai dengan saat ini. Bahkan salah satu kitab filosof Al-Imam Ghazali yang telah menjatuhkan filosof-filosof Yunani, yaitu yang disebut dengan Kahful al-Falasifah, yaitu yang disebut dengan kesesatan di dalam filsafat. Artinya apa? Al-Imam Ghazali mengkritik para filsafat Yunani di kala itu. Al-Imam Ghazali mengkritik daripada kesesatan filosof Yunani di kala itu. Kesalahan-kesalahan mereka di dalam membuat filsafat. Artinya apa? Di kala itu Islam sangat tinggi, Islam sangat unggul, Islam sangat dijunjung tinggi di kalangan Eropa di kala itu. Bahkan yang paling kita kenal, yang kitabnya, yang bukunya sampai sekarang, yaitu yang disebut dengan Ibnu Sina pada tahun 1000 atau 900 Masehi. Siapa itu Ibnu Sina? Yaitu seorang filosof muslim yang berhasil mengarang kitab kedokteran yang disebut Al-Ulum fil Tibbi yang sebanyak 5 jilid, yang sampai sekarang bukunya itu digunakan sebagai referensi ilmu kedokteran yang ada di Eropa. Siapa itu? Apakah orang kafir? Beliau adalah orang muslim yang cinta kepada Al-Quran, yang cinta kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah kejayaan-kejayaan Islam, mulai daripada 800 Masehi sampai dengan 1200 Masehi dan seterusnya. Dan ini adalah sejarah, dan ini ada realita, dan ini ada suatu kenyataan yang sudah terjadi di kalangan Islam. Dan sekarang kita mengkaji kembali apa yang kita kaji, yaitu menuju pusat unggulan pendidikan Islam. Kalau kita spesifik lagi, karena kita berbicara tentang masalah Jam'iyat Khair, maka kita menjadikan judul Jam'iyat Khair menjadi pusat pendidikan Islam. Amin. Apa syaratnya? Nah, ini kan kita harus kaji. Kita harus bedah, kita harus buka satu persatu agar tema ini mengenai sasaran. Yang pertama, kenapa dulu para filosof muslim itu mulia? Mengapa para ilmuwan dulu itu, mereka itu sangat dijunjung tinggi martabatnya, bahkan diagungkan oleh musuh-musuhnya di kalangan Eropa? Yang pertama adalah mereka pasti ittiba kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Ini adalah yang pertama, apa mereka itu mencontoh ittiba, ikut kepada kanjeng Nabi. Sebab kenapa? Kita merayakan Maulid Nabi pada hakikatnya adalah merayakan seorang sosok yang dikatakan di Maulid Simtudoron, Basyarun la kal bashar, yaitu yang dikatakan dari Al-Habib Al-Habsyi. Beliau mengatakan Basyarun la kal bashar, manusia bukan sembarang manusia. Kenapa basyarun la kal bashar, manusia? Iya, manusia jasadnya sama dengan kita, miliknya mata, punya telinga, punya rambut, punya kulit, apa segala macam. Tapi la kal bashar, bukan sembarang manusia. Contohnya saja ada disebutkan dalam riwayat yang disebutkan dalam riwayat Muslim,
bahwasanya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu beliau enggak punya bayangan. Coba itu. Ada enggak kita yang enggak punya bayangan? Hantu. Ya kan begitu kan? Kita enggak punya bayangan, wah hantu enggak. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarul laqal basyar, manusia tapi bukan sebarang manusia. Kenapa? Itu disebutkan dalam Maulid Simtud Darar ketika Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu, beliau mengatakan ini jawaban kenapa Rasulullah enggak ada bayangannya. Apa kata Sayyidina Jabir? Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqa Allahu qabla al-ashya. Ketika Sayyidina Jabir bertanya, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, akhbirni, kasih tahu kepadaku, apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya Jabir, innallaha khalaqal qabla al-ashya'i nuran nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi kamu, nur nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nur, cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diambil daripada cahayanya Allah. Makanya qasidah yang kita lantunkan adalah anta nurun fawqa kulli nur. Ya Rasulullah, antum adalah cahaya daripada segala cahaya. Cahaya matahari adalah makhluknya Allah yang begitu kecil, akan tetapi cahayanya kanjeng Nabi itu lebih bersinar daripada segala-galanya. Oleh karena itu cahaya matahari yang menyinari tubuh kanjeng Nabi itu kalah dengan cahaya yang dipancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau berada di bawah matahari, maka sinar matahari tidak mengalahkan cahaya daripada cahaya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf, ini satu sisi yang dikatakan basyarullah al-basyar. Yang kedua, apa yang menyebabkan para ulama salafun saleh, filosof muslim di kala itu ikut kepada kanjeng Nabi. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yanṭaqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang kedua, yang pertama adalah karena kanjeng Nabi adalah basyarullah kal basyar. Yang kedua, karena apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa-apa yang menjadi ucapan Rasulullah, apa-apa yang menjadi perilaku Rasulullah, apa-apa yang menjadi tindak laku Rasulullah, apa yang menjadi ketetapan Rasulullah, apa yang menjadi lantunan, menjadi ucapan apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah bukan semata-mata karena hawa, bukan karena hawa nafsunya, akan tetapi itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana wahyu itu? Wahyu itu bersumber dari Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang langsung diberikan kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Al-Qur'an itu merupakan sumber daripada sumber ilmu pengetahuan. Sudah ada dua indikator. Indikator yang pertama adalah para salafun saleh kita, di mana pada tahun 800 Masehi sampai dengan 1500 Masehi adalah masa-masa kejayaan Islam. Indikator yang kedua adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, manusia yang bukan sembarang manusia,
ucapannya, tingkah lakunya, ketetapannya adalah bukan dari hawa nafsu, akan tetapi bersumber dari Al-Quran, dan Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tak heran, yuk coba kita gabungkan kedua indikator ini. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Surat Hendra ini tolong dikoreksi kalau ada salah. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang ilmu pengetahuan. Dan ini bukan ilmu pengetahuan biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'asyaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhu illa bisultan." Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan satu sekelumit daripada ilmu pengetahuan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menantang, ya ma'asyaral jinni wal insi, wahai makhluk-makhluk yang namanya dari kalangan jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh, kalau seandainya kalian mampu untuk mengarungi, untuk menebus min aqtaris samawati wal ardh, daripada yang namanya langit, wal ardh, dan juga begitu yang namanya bumi, la tanfudhu, dan kalian itu tidak akan pernah sekali-kali dapat mengarungi keduanya itu illa bisultan, kecuali dengan sultan. Ini kalau mohon maaf, ada beberapa mufassir mentafsirkan makna daripada sultan itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu. Kalau kita kaji bagaimana seseorang Neil Armstrong, orang yang konon katanya bisa menembus bumi sampai dengan ke bulan, itu mereka mendarat di bulan sana, bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi illa bisultan? Semuanya itu adalah dikaji dengan ilmu pengetahuan. Dan enggak hanya satu ilmu pengetahuan, enggak hanya astronomi, tapi di situ melibatkan yang namanya matematika, melibatkan yang namanya fisika, melibatkan yang namanya disiplin-disiplin ilmu lain sebagainya, kemudian dia jadi satukan, maka dihitung dan dikalkulasi sehingga para ilmuwan yang modern sekarang bisa yang namanya mengaktori, bisa mengarungi yang namanya luar angkasa. Semuanya ini dengan apa? Disultan, dengan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan? Kita kembali lagi ke Al-Quran. Ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menurunkan kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah dengan cara membaca dan mengimplementasikan dan mengaji dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Kalau seandainya ini kita gabungkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara keunggulan yang terjadi kemudian dengan Al-Quran sebagai dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sosok yang telah menyampaikan taballagha risalah wa adal amanah, menyampaikan risalah dan menyampaikan amanah, maka kita sebagai umatnya adalah tidak lain adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Karena apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu lengkap. Mohon maaf, sampai-sampai guru saya bilang, beliau mengatakan apa? Itu di Al-Quran. Sampai-sampai kalau ente mau nanya cara buat tahu atau tempe, itu ada. Bayangin. Kalau ente mau nanya, mengkaji tentang bagaimana cara membuat tempe dan tahu, itu kali guru aneh.
Itu ada di dalam Al-Quran. Dalilnya ada. Apa dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43? Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau seandainya kalian tidak tahu segala sesuatu atau pengen tahu apa itu, fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ahlinya. In kuntum la ta'lamun, kalau seandainya dia enggak tahu. Jadi kalau seandainya kita pengen cara tahu membuat tempe dan tahu cara nanyanya kemana? Ke tukang tempe, jangan ke pabrik sosis. Dalilnya lengkap. Itulah Al-Quranul Karim yang menjadi daripada uswah, yang menjadi contoh, yang disebut dengan ittiba kita, yang menjadi panutan kita, yang menjadi daripada tonggak daripada pegangan kita seumur hidup kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kalau tadi kita bicara tentang masalah dalil Al-Quran, kalau tadi kita bicara tentang masalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi kita bicara tentang masalah kejayaan Islam, lalu kembali ke kita, termasuk pada orang yang berbicara. Sebab kenapa? Pertanyaan sangat besar. Pertanyaan sangat besar buat kita. Yang sangat inti buat kita semua adalah apakah kita sudah menjadi ahli ilmu? Itu pertanyaannya. Apakah kita itu sudah menjadi ahlul ilm? Terutama ahlul ilm diniyah, ilmu agama. Sebab kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, faqala Rasul, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang sesuatu kebaikan, selamat dia di dunia akhirat. Selamat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan seorang hamba. Wa may yuridillahu bihi khairan. Menginginkan Allah seorang hamba khairan, kebaikan, apa kata Rasul? Yufaqihu fid din. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada orang tersebut tentang masalah ilmu agama. Ya, nggak usah dijawab anak-anak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah dijawab. Kita tanya sama diri kalian, anak-anak bin rahmati Allah. Sejauh mana kalian itu memahami ilmu agama? Contoh saja, nggak usah jauh-jauh ilmu fikih, secara wudu aja. Bagaimana tata cara wudu yang betul? Kaifiyat wudu yang betul? Sebab kenapa? Wudu itu adalah amal ibadah yang pertama kali yang kita lakukan sebelum kita sholat. Kalau seandainya wudunya cakep, wudunya bagus, maka insya Allah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya wudunya nggak bagus, wudunya nggak tetap tepat tidak sesuai dengan syariat, bagaimana nanti sholatnya? Dan ini menjadi koreksi buat kita. Sejauh mana kita mempelajari Islam, anak-anakku yang dirahmati Allah. Sejauh mana kita mengkaji ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita itu sudah memahami tentang masalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum mukhalafahnya adalah, mafhum mukhalafahnya adalah, lawan daripada itu adalah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah sampai akhir hayatnya kepada si hamba tersebut tidak akan diberikan pemahaman tentang masalah ilmu agama. Sampai dengan wafat, sampai dengan ruh dan jasad berpindah dipanggil oleh Allah, maka mohon maaf, dia dalam kejahilan dalam memegang agama Islam tersebut. Sebab kenapa jemaah yang dirahmati Allah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bicara dunia,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Inna dunya yu'tiha Allahu man yuhib wa man la yuhib." Dunia itu akan diberikan kepada Allah, kepada orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang enggak dicintai oleh Allah. Allah kasih semua. Mau mobil kah, mau rumah kah, itu kan dunia. Mau segala macam dunia, Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang Allah cintai maupun oleh orang yang Allah tidak cintai. Makanya kadang-kadang mohon maaf anak-anakku, kalau kalian ibadah, kok saya sholat rajin ya, tapi kok rezekinya masih seret. Karena ibadah memang bukan buat itu. Kok saya baca Al-Quran rajin banget ya, tapi kok rezekinya kok kayaknya masih susah banget. Tapi emang bukan karena itu, karena dunia itu Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang tidak dicintai oleh Allah pun Allah berikan. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yu'til ilma." Allah tidak akan pernah memberikan ilmu illa kecuali may yuhibbuhu minal abrar, kecuali yang Allah cintai kepada hambanya dan hamba tersebut cinta kepada kebaikan. Artinya orang yang hatinya bengkok, orang yang jahat jangan harap dapat ilmu. Hatinya masih kotor. Anak-anakku yang dirahmati Allah, silakan kalian kaji tentang kitab ta'lim. Sampai-sampai dalam kitab tersebut sangat detail bagaimana tata cara adab akhlak seorang siswa dalam yang namanya belajar, dalam bagaimana menuntut ilmu. Sebab kenapa khawatir kita takut kalau seandainya orang yang tidak dicintai oleh Allah. Akan tetapi kalau seandainya kita tidak dicintai oleh Allah, kita khawatir kita tidak akan pernah diberikan oleh ilmu oleh Allah. Kalau seandainya kita tidak diberikan ilmu oleh Allah, takut apa yang dikatakan tadi, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Takutnya adalah kalau kita tidak memiliki ilmu agama, dikhawatirkan adalah kita termasuk orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab kenapa anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sebagai penutup sebelum kesimpulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama warasatul anbiya adalah pewaris dari para nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, kekasih-kekasih Allah tidak pernah itu yang namanya mewariskan yang namanya harta benda. Tidak pernah mewariskan yang namanya dirham. Tidak pernah yang namanya mewariskan yang namanya dinar. Innama warisul ilma, akan tetapi dia mewariskan yang namanya ilmu. Dan kalian belajar di Jamiat Khair adalah di sini adalah tempat berdirinya para ulama, para habaib, para dzurriyyatur rasul, para mukhlisin yang telah datang dari Hadramaut, yang datang dengan keikhlasan. Kalau seandainya Belanda datang mengambil harta daripada orang Indonesia, kalau seandainya Jepang penjajah datang, mereka itu menguras daripada harta-harta di Indonesia. Akan tetapi para ulama-ulama kita salafun saleh, para habaib-habaib yang datang ke Indonesia sejak 1901 Jamiat Khair berdiri, mereka menanamkan modalnya, mereka mendirikan Jamiat Khair dengan modal sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan jiwa dan raganya, sampai sekarang berdiri Jamiat Khair yang insya Allah kita harapkan sampai dengan nanti, sampai dengan kiamat, mudah-mudahan Jamiat Khair akan terus berada. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan, kalau seandainya kita ingin menjadi pusat unggulan pendidikan, maka sesuai dengan kajian yang pertama adalah kita kembali kepada Al-Quran.
ulama-ulama kita masa kejayaan di kala itu 1800 Masehi sampai dengan 1500 Masehi, mereka Imam Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya, mereka itu mengalami kejayaan karena mereka tidak lepas daripada Al-Qur'anul Karim. Kita pegang Al-Quran, apa kata Al-Quran, kita pegang. Kita sam'an wa ta'atan. Kalau seandainya kita mengaku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati. Yang dikhawatirkan adalah kalau seandainya kita lari ingkar daripada Al-Quranul Karim, dikhawatirkan adalah menuju pusat keunggulan pendidikan itu hanya omong besar. Yang kedua, bagaimana para orang-orang daripada filosof-filosof dikala itu berhasil? Karena mereka mencontoh apa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari berbagai macam disiplin ilmunya, mereka itu mengkaji apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencontoh daripada adab daripada akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inilah Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan taqdimul adab minal ilm, utamakan adab daripada ilmu. Artinya antara Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan dan pusat adab, akhlak yang tidak lain adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah terlepas keduanya. Yang ketiga, kalau seandainya kita ingin menuju pusat daripada keunggulan pendidikan Islam, jangan lupa daripada salafun salih. Jangan lupa para pendiri-pendiri kita, para orang-orang yang telah berjasa dengan Jamiyat Khair, orang-orang bagaimana ajaran-ajaran mereka, bagaimana fondasi-fondasi yang telah mereka tanamkan di Jamiyat Khair, yang hingga sampai dengan 115 sampai dengan 120 tahun Jamiyat Khair masih ada, yang semuanya ini tidak lain adalah karena keberkahan para aulia, keberkahan daripada orang-orang saleh, keberkahan daripada orang-orang mukhlis jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kalau seandainya kita pegang Al-Qur'an, kita ikuti Al-Quran, sam'an wa ta'atan dengan Al-Quran, kita ikuti daripada akhlak adab Rasulullah, kita cinta kepada salafun salih, jangan jauhkan mereka, insya Allah Jamiyat Khair akan menjadi pada pusat unggulan pendidikan Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mungkin ada seni tanya jawab ya. Sebelum saya tutup, mungkin silakan tafadhol.